Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati para pengurus Masjid Al-Murabbi, para jamaah, dan semua yang hadir di subuh yang penuh dengan berkah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebuah kesyukuran luar biasa. Pagi hari ini bisa Allah perjalankan ke Masjid Al-Murabbi yang luar biasa, sangat nyaman sekali masjidnya, penuh dengan pergerakan dan inspirasi yang membuat kita bisa belajar. Kami datang jauh-jauh dari Kalimantan, Pontianak, insya Allah berniat datang ke sini untuk belajar dari Masjid Al-Murabbi. Tadi datang langsung disambut dengan banner dapur umat. Keliling kita lihat ada masjid corner. Masya Allah, ini sebuah inspirasi. Seharusnya beginilah masjid hadir untuk umat, bukan hanya menjadi tempat yang nyaman untuk beribadah. Nyaman untuk beribadah itu penting, tapi tidak sampai di situ saja. Masih ada PR-PR selanjutnya yang harus kita selesaikan. Terutama masjid haruslah hadir untuk umat. Dan luar biasa hari ini kita lihat bersama, beruntung abang kakak ayah bunda semuanya ada di sekitaran Masjid Al-Murabbi ini, bisa menikmati masjid ini dengan sangat dekat, ya, karena kami di Pontianak hanya bisa lihat dari jauh. Dan ini kesyukuran yang luar biasa. Nah, sebelum kita bahas materi yang akan saya sampaikan, nampaknya saya harus berkenalan lagi karena memang belum dikenal. Tadi Ustadznya nyampaikan Ustadz Ardiansyah, kita ralat. Nama saya Muhammad Adia Nugraha. Nah, nama saya Adia Nugraha. Asli saya Bandung, Pak. Saya orang Cicalengka. S2 saya Unisba. S1 di Gontor. Di 2019 diajak dakwah bersama oleh Ustadz Luqmanul Hakim. Yang notabene adalah beliau guru kami, pembimbing kami di Gontor. Diajak untuk sama-sama dakwah ke Pontianak. Ketika diajak pertama belum mau. Karena saya mikir ngapain harus jauh-jauh, di Bandung juga masih banyak ladang dakwah gitu kan. Tapi ketika itu waktu di Bandung memang mikirnya bisnis dan yang lain gitu. Qadarullah diperjalankan di akhir 2019 ke Pontianak. Berjalan ke sana di 24 Desember kita melihat masjid kecil di dalam gang. 10 kali 17, maksimal jamaahnya 300. Di tengah perumahan pemukiman non-muslim. Jadi di sekitaran kami itu etnis Tionghoa, Chinese semua. Saya lihat di sini, oh luar biasa ya perjuangannya. Dan pertama saya datang di pagi hari, pesawat jam 10 sampai zuhur di Pontianak. Sore hari langsung diminta, Ustadz mohon waktunya, ada yang mau bersyahadat sore ini. Saya bilang, saya bertahun-tahun dakwah, bertahun-tahun di Gontor, tidak pernah membimbing orang syahadat. Karena mungkin di kota kita sudah mayoritas muslim. Ternyata di sana hampir seminggu sekali ada orang yang bersyahadat. Oh siap, saya bilang. Sampai saya nyari dulu video Zakir Naik, gimana sahadatin orang SOP-nya. Karena kan tidak ada SOP resmi kan. Akhirnya kita pelajari yang lain. Sore hari pada asar kita bimbing orang untuk bersyahadat. Dari situ saya lihat ternyata di daerah-daerah tertentu muslim itu masih menjadi minoritas. Bahkan kalau lihat di daerah Kalimantan Barat ada beberapa kabupaten yang melarang
kita mendirikan masjid, bahkan musola pun tidak boleh. Nah ini kita lihat, saya pulang ke rumah setelah 1 minggu melihat, lapor ke orang tua, minta izin sama ibu, sama bapak, alhamdulillah diizinkan. Itu kisah bisa sampai ke Munzalan. Dan alhamdulillah hari ini diperjalankan kembali ke kota Bandung untuk belajar lagi. Karena melihat masjid-masjid kota Bandung yang sangat hebat, sangat keren dan menginspirasi, kita ingin belajar lagi. Dan alhamdulillah pagi ini di masjid yang luar biasa di Al-Murabi, kita sama-sama berdoa semoga Allah senantiasa menjaga masjid kita ini, menjaga jamaahnya dan terutama menjaga para pengurusnya, para takmirnya agar selalu istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Karena ini hari Senin dan bapak-bapak pasti punya aktivitas, kita akan bahas satu hal saja, yaitu satu doa yang kita selalu baca ketika masuk ke dalam masjid dan keluar dari masjid. Ada rahasia di balik doa ini. Kenapa ketika kita masuk bacanya beda dan ketika keluar bacanya beda? Ketika kita masuk ke dalam masjid, kaki kita letakkan pertama adalah kaki kanan. Dan kita baca doa, Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Atau ada yang lebih simpel, Allahumma gfirli dzunubi waftahli rahmatik. Bisa. Yang jelas ada satu kata kunci yang kita bahas, yaitu kata kunci rahmah. Kenapa kita ketika masuk masjid meminta rahmah? Karena rahmah adalah kunci dari surga. Rahmah ini, kasih sayang Allah, adalah tiket satu-satunya, password satu-satunya yang bisa membuat seseorang masuk ke dalam surganya Allah. Tidak ada satupun dari kita yang bisa masuk surga karena amalan perbuatannya. Tidak ada. Satu-satunya yang bisa membuat kita selamat dari hisab, selamat di Siratul Mustaqim, selamat di mahsyar, apa? Adalah rahmat dari Allah. Ketika Allah menurunkan rahmatnya, maka urusan kita setelah kita hidup, kematian, dibangkitkan kembali, maka semua urusan nanti sampai surganya Allah, kita punya VVIP akses. Jadi permintaan rahmah ini penting. Dan kata Allah, rahmat ini memang Allah pilih. Yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah tentukan siapa yang menerima rahmah. Makanya rahmah ini harus kita pinta. Dan hebatnya doanya ini, doa masuk masjid itu, kenapa? Kita sadar berlapis-lapis bahwa masjid itu adalah abwabur rahmah. Makanya Allahumma gfirli, kita minta apa dulu? Minta ampunan. Kenapa harus minta ampunan? Karena kalau kita sudah dapat ampunan, ampunan ini luar biasa rewardnya. Di dunia kita dapat, di akhirat kita dapat. Kalau bahasanya guru kami, ampunan ini adalah salah satu-satunya mata uang yang berlaku di langit. Kalau sudah dapat ampunan, kita dapat segalanya. Satu, kita minta ampunan. Allahumma gfirli dzunubi, semua dosa pengen diampuni. Yang kedua, kita minta pintu dari segala pintu. Pintu apa? Pintu rahmah. Masuk ke masjid, minta rahmah. Artinya apa? Kita sudah meminta masjid ini menjadi pintu dibukakannya kasih sayang Allah untuk kita dan keluarga kita. Masuk masjid fokus mau ibadah, masuk ke dalam Baitullah ini sudah fokus dalam ibadah. Artinya apa? Gak boleh bawa dunia. Oh masa ke masjid gak boleh bawa dunia? Iya. Kita sholat, saya izin agak berdiri. Kita sholat misalkan, bacaan sholatnya takbir di awal. Allahu Akbar. Artinya Allahu Akbar itu adalah Allah Maha Besar. Makna yang lebih dalam dari Allahu Akbar adalah segala sesuatu selain Allah kecil. Artinya ketika kita masuk masjid, kita fokus berkomunikasi dengan Allah. Banyaknya dari kita bukan Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar. Keluar semua. Pas Allahu Akbar. Wah, semalam kalah Cristiano Ronaldo. Mikirin yang lain. Jadi enggak Allahu Akbar. Ya. Nah, pintu masjid ini adalah pintu kita mendapatkan rahmah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita keluar, kita baca doa yang mirip tapi berbeda. Kaki yang kita bawa ada kaki kiri. Ketika kita keluar pakai kaki kiri, doanya adalah Allahumma gfirli dzunubi abwaba min fadlik. Apa itu fadl?
Fadl ini adalah keutamaan, keistimewaan yang Allah berikan untuk setiap hamba dalam rangka kunci menguasai dunia. Fadilah adalah keistimewaan hamba yang diberikan oleh Allah di atas dunia ini. Makanya kalau antum kita semua ingin lancar urusan duniawinya, kita mintanya apa? Mintanya fadilah. Jadi fadilah dan rahmah ini tidak bisa dipisahkan. Ketika kita keluar masjid, fokus kembali kepada kehidupan, kita mintanya apa? Bukan minta kaya, bukan minta populer, bukan minta jadi sultan, tapi kita minta fadilahnya Allah. Artinya apa? Keluarga yang ada jadi keluarga yang sakinah. Tubuh yang ada jadi tubuh yang sehat. Harta yang ada jadi harta yang berkah. Makanya kami ada SOP yang diajarkan oleh guru-guru kami di Munzalan sana. Ketika pagi hari, doa yang diajarkan Rasulullah, tadi doa yang kita baca. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Kita minta ilmu yang bermanfaat. Warizqan wasi'an halalan thayyiban. Rezeki yang luas, yang halal lagi thayyib. Wa amalan mutaqabbalan. Dan amal perbuatan yang diterima. Itu doa yang diajarkan Rasulullah. Di Munzalan, doa itu menginspirasi kami membuat SOP mencari rezeki. Pagi hari semangat baca doa Rasulullah ditambah SOP cari rezeki. Mau tahu SOP-nya? Gimana cara baca doanya? Baca doanya gini. Ya Allah, berikanlah kami rezeki. Gak apa-apa banyak, yang penting halal dan berkah. Itu doanya. Ya, itu doa sama Allah redaksinya. Kenapa? Karena kita minta rezeki. Rezeki tidak hanya uang, bisa jadi relasi, bisa jadi partner kerja yang baik, bisa jadi tetangga yang soleh. Rezeki tidak hanya uang, bisa berlian, bisa emas batangan, tetap rezeki. Ya. Selanjutnya kita kenapa minta yang banyak? Kok kamu tamak banget? Enggak, kita lagi nggak pikirin diri sendiri. Kita minta rezeki yang banyak agar bisa dikasih ke orang, bisa bagi-bagi, itu yang penting. Kalau kita hanya mikirin diri sendiri, ya Allah, pengen dapat kerjaan, cuma dapat kerjaan. Ya Allah, jadikanlah hamba perantara untuk memberi makan ribuan orang miskin. Kira-kira ribuan orang miskin itu budgetnya kecil apa besar? Besar. Berarti kita pengen jadi perantara. Berarti apa? Lewat kita, ibarat talang air yang mengalirkan sumber air ke tempat yang lebih rendah. Kita cuma jadi talang. Tapi namanya talang, sunatullahnya. Air yang mengalir memang tidak mengendap di talang. Tapi si talang ini ikut basah. Itu. Minta sama Allah jadi perantara. Akhirnya apa? Bagi-bagi ke banyak orang. Yang kedua, kenapa harus halal? Karena halal ini menjadi syarat utama doa kita diterima. Masuk makanan haram, doa kita ditolak. Makanya hati-hati akang, teteh, ibunda semua yang suka jajan-jajan diskon, cashback. Lihat dulu, jangan asal cashback. Siapa tahu dia tidak halal. Nopok, nolat, saat aman. Tapi pakai mirin. Mirin kan alkohol, haram. Minum kopi kekinian, pakai rum kan alkohol, haram. Hati-hati. Jadi haram tuh bukan cuma babi. Ya, haram tuh banyak, alkohol juga haram. Lagi minum apa? Minuman birrul walidain. Apa itu? Cap orang tua, haram. Nggak boleh. Ya. Nah, yang ketiga, yang keempat adalah kita minta sama Allah selain yang berkah, yang halal ada yang berkah. Kenapa berkah? Karena keberkahan itu akan menambah ketaatan. Rezeki yang datang sama kita, kalau kita pegang otak isinya adalah umroh, otak isinya adalah haji, otak adalah isinya sama orang tua, itu rezeki yang berkah. Tapi kalau ada uang masuk ke rekening kita, pikirannya jalan-jalan ke Maldives, jalan-jalan ke Kapadokia, bukan sama istri sah, itu akan jadi apa? Itu bukan rezeki yang halal, itu bukan rezeki yang berkah, tapi rezeki yang membawa kemaksiatan. Nah, itu yang kita pinta setiap pagi. Jadi muslim harus fokus pada apa? Pada fadilah dan rahmah. Masuk ke dalam masjid, spiritnya adalah spirit minta ampunan, spirit mengejar rahmah, dan ketika kita keluar dari masjid setelah beribadah, spiritnya adalah spirit mengejar fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, rahasia di balik doa masuk dan keluar masjid. Barakallahu fikum, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Doakan kami masih melanjutkan safar insyaallah hari ini dan besok.
dan insya Allah pulang ke kota Pontianak di hari Rabu. Kami minta doa semoga perjalanan ini Allah perjalankan menuju perjalanan yang bisa husnul khatimah. Dipastikan kita semua sama-sama yang ada di masjid ini, para jamaah semuanya, kita minta sama Allah semoga kita bisa menutup akhir hayat hidup kita dengan kalimat la ilaha illallah. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah, yang baik-baik dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.